Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh akibat serangan udara di Tehran, Iran pada 31 Juli 2024. Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi Densus 88 anti teror Polri atas penangkapan terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada minggu pertama bulan Agustus yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Rama Pamungkas dan Ragil Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 30 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara Nusantara Syariah Economic Forum 2024 di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah masih mencatatkan pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Hal itu ditunjukkan dari pangsa pembiayaan syariah dan aktivitas usaha yang pada triwulan 4 2023 yang mencapai hampir 50%. Namun Wapres menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah masih menjadi PR bagi pemerintah. Untuk itu saat ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS bersama kementerian lembaga terkait dengan menyusun strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah juga diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan. Hal ini tercermin dengan pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam RPJPN dan RPJMN, jangka panjang dan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah sebagai salah satu program utama pada arah pembangunan transformasi ekonomi berbasis produktivitas, menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam secara wajar, serta menjamin keberlangsungan lingkungan adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah yang selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Berbagai contoh, keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yaitu pembagian risiko dan mendorong berkelanjutan serta inovasi. Oleh karena itu, skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan. Kedepan, kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi karbon akan semakin diperkuat dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029. Kedepan menurut Wapres, kontribusi ekonomi syariah atas penurunan emisi karbon akan diperkuat dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai pilar utama pada Master Plan Ekonomi Syariah di 2025-2029. Beragam langkah ini diyakini akan memperkuat posisi dan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional. Hal itu untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan forum tersebut. Berikut selengkapnya. Saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam diskusi dan pembahasan forum hari ini. Pertama, susun langkah strategis untuk dapat meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap isu berkelanjutan. Forum ini hendaknya menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program rencana aksi, target, output, dan sasaran yang terkait
isu ekonomi hijau dalam Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029. Kedua, gali potensi sumber dan mekanisme pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk membiayai program transisi energi berkelanjutan. Integrasi aktivitas ekonomi ke dalam isu lingkungan bukanlah hal baru, kan tetapi penyelarasan ekonomi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah ke dalam proses transisi energi ramah lingkungan tentu masih perlu kajian dan pendalaman lebih lanjut. Pembahasan hari ini agar menyentuh langkah konkret terkait pembiayaan bisnis energi dengan tetap memperhatikan prinsip syariah yang sesuai. Ketiga, libatkan secara aktif seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah daerah, pusat, para pengusaha hingga akademisi dan praktisi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bertukar pikiran dan pengetahuan, meningkatkan literasi bagi seluruh kalangan terkait arah pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Kamis 1 Agustus 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-31 tahun 2024. Menggunakan kereta cepat Hus, Wapres dan rombongan berangkat dari stasiun KCIC Halim. Wapres kemudian tiba di stasiun KCIC Tegaluar, Jawa Barat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, Wapres di stasiun Tegaluar disambut PJ Gubernur Jawa Barat P. Mahmudin beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Usai sejenak beristirahat di ruang tunggu utama, Wapres dan rombongan menuju kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor di Jalan Insinyur Soekarno KM 20, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan berkendara mobil. Setibanya di IPDN, Wapres disambut Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli, dan Rektor IPDN Hadi Prabowo. Dalam amanat upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-31 tahun 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa 1.079 orang sarjana terapan ilmu pemerintahan yang siap untuk mengabdi sebagai Pamong Praja Muda di seluruh provinsi di Indonesia tak lain telah memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi karena berhasil melalui proses penyaringan, pembelajaran hingga akhirnya berhasil lulus dan dilantik. Wapres percaya dengan kemampuan mental dan fisik mereka yang sudah terlatih, siap untuk bekerja dan melayani masyarakat Indonesia dengan profesional dan penuh integritas. Dan menurutnya sesuai dengan tujuan kelembagaan IPDN, yaitu menyiapkan kader pemerintah terbaik dan berkualitas dengan ilmu pemerintahan yang inovatif, Wapres meyakini setiap generasi baru Pamong Praja Muda yang dilantik akan terus membawa perubahan positif bagi kepentingan bangsa. Saya meyakini setiap generasi baru Pamong Praja Muda yang dilantik akan terus membawa perubahan positif bagi kepentingan bangsa. Hadirin yang saya hormati, seorang Pamong Praja telah dibekali ilmu-ilmu pengetahuan untuk dipraktikkan. Tidak hanya ilmu di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, tapi juga bekal pemahaman budaya, karakter, dan kebiasaan masyarakat. Untuk itu, seorang Pamong Praja dituntut memiliki kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen birokrasi, sekaligus mampu membangun komunikasi dengan baik dan memahami aspirasi masyarakat. Selain itu, saudara-saudara juga harus mampu menemukan cara-cara kerja baru yang inovatif, cepat, dan efektif. Tinggalkan cara-cara kerja lama yang lambat, inefisien, serta prosedur-prosedur yang berbelit-belit. Tidak lupa saat ini kita tengah menjalani tahapan menuju pilkada serentak November mendatang yang akan memilih kepala pemerintahan daerah di seluruh provinsi. Saya berharap para Pamong Praja dapat membantu kesuksesan pilkada di wilayah penempatannya masing-masing agar dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas.
Dalam kesempatan ini, Wapres berharap para pamong peraja dapat membantu kesuksesan pilkada di wilayah penempatan masing-masing agar dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas. Selain itu, Wapres juga menyampaikan beberapa pesan kepada para pamong peraja muda dan segenap sivitas Akademi IPDN. Berikut selengkapnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada para pamong peraja muda dan segenap sivitas Akademika IPDN. Pertama, bekerjalah secara profesional dengan terus mengedepankan integritas. Setiap tindakan harus mencerminkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab serta sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara agar dapat memperkuat kepercayaan publik. Kedua, tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan di berbagai wilayah, khususnya saat proses transisi pemerintahan mendatang. Saya berharap IPDN dan para pamong peraja mendukung proses peralihan pemerintahan dengan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang mungkin muncul selama proses transisi. Ketiga, kepada seluruh sivitas Akademika IPDN, teruslah menyempurnakan kompetensi dan kualitas lulusan pamong peraja, khususnya di bidang teknologi digital. Penguasaan teknologi digital akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sekaligus memungkinkan penyelesaian tugas dengan lebih cepat dan akurat. Selamat kepada seluruh pamong peraja muda angkatan ke-31 yang dilantik hari ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh sivitas Akademika IPDN, sehingga lembaga ini dapat terus mempertahankan kualitas pendidikannya di tengah tantangan dan birokrasi yang semakin dinamis. Akhirnya, saya harap bergabungnya para pamong peraja baru ke dalam pengabdian masyarakat dapat mempercepat perwujudan birokrasi dan pemerintahan yang lebih maju, berkualitas, dan unggul. Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh akibat serangan udara yang terjadi di Tehran, Iran pada 31 Juli 2024. Bagi Wapres, Ismail Haniyeh adalah sosok yang teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsanya atas penjajahan yang selama ini dirasakan rakyat Palestina. Wapres menyebut bahwa aksi ini dapat memicu adanya konflik berkelanjutan yang berpotensi mengacaukan upaya damai antara Palestina dan Israel. Wapres berharap serangan di tengah upaya perundingan ini tidak memicu ketegangan lebih besar di Timur Tengah sehingga perdamaian dapat segera terwujud. Ya, pertama saya menyampaikan turut belasungkawa atas wafatnya Ismail Haniyeh, pemimpin tertinggi Hamas. Ya, mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Saya melihatnya perjuang kemerdekaan yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Dan tentu bagi kita Indonesia juga kehilangan seorang pejuang yang berjuang kemerdekaan. Karena itu kami ikut berduka cita. Dan saya kira sebanyak pihak, saya tentu mengkhawatirkan kejadian ini dapat menyulut ketegangan. Kemudian juga bisa-bisa jangan-jangan sampai mengganggu upaya perdamaian yang Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan apresiasi atas langkah Densus 88 yang kembali berhasil menggagalkan aksi terorisme. Hal ini menyusul keberhasilan Densus 88 yang berhasil menangkap terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Penangkapan pada Rabu 31 Juli 2024. Wapres menyebut bahwa aksi terorisme di tanah air beberapa tahun terakhir sudah jarang terjadi. Dan menurutnya hal ini karena upaya pencegahan yang dilakukan secara efektif. Wapres pun menegaskan bahwa aksi terorisme adalah tindakan melanggar hukum dan dilarang oleh ajaran agama, sehingga harus diberantas. Sudah lama kan tidak ada terorisme itu kan. Ya kita harapkan pencegahan untuk terjadinya terorisme terus dilakukan ya. Dan kita sudah sepakat bahwa terorisme itu kan perbuatan yang melanggar ya. Dari Majelis Ulama sudah ada fatwanya juga tentang terorisme. Dan karena itu kita harus terus menghapus
atau menghilangkan terorisme. Usaha-usaha selama ini sudah bagus sekali. Ya, kalau dulu itu selalu ada ledakan, ada apa. Jadi sekarang tidak. Kita apresiasi ya pihak yang Densus ya yang bisa menangkap sebelum terjadinya ledakan. Kalau itu benar ya, itu harus diantisipasi sehingga tidak terjadi korban. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan didampingi oleh 5 tokoh lintas agama memimpin doa pada acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta Kamis malam 1 Agustus 2024. Momen ini menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 1 Agustus untuk mengawali bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini Wapres tentu saja memanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan perlindungan kepada bangsa Indonesia. Berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاه اللهم إنا نسألك في خير ما سألك به سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك اللهم إنا نسألك مسألة الصالحين ونسألك مسألة العارفين ونسألك مسألة المقربين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وبلدتنا إندونيسيا رجالها ونساءها وشبابها وجميع أهلها وسكانها اللهم اجعلنا وإياه في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير واحفظنا يا الله من شر وسوسة الشياطين من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا ما أنت له أهل ما أنت له أهل ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل ما نحن له أهل ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة إندونيسيا خاصة ومن البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan selamat atas terselenggaranya orientasi dan penerimaan anggota baru Pengurus Istimewa Nahdlatul Ulama Cabang Mesir. Wapres menegaskan bahwa ini merupakan tonggak baru dalam menguatkan syariah moderat yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama di internasional, khususnya di Mesir. Berikut selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya orientasi dan penerimaan anggota baru Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCI NU Mesir 2023. Momen ini merupakan sebuah tonggak penting dalam perjalanan kita bersama untuk terus menguatkan syiar Islam moderat yang digaungkan Nahdlatul Ulama di kancah internasional, khususnya di tanah Mesir yang syarat dengan sejarah keislaman yang gemilang. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCI
NU di luar negeri memiliki peran yang sangat strategis dan vital. Tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga sebagai duta bangsa yang mencerminkan wajah Islam Indonesia yang damai, toleran, dan inklusif. Tugas berat ini menuntut kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang solid dari seluruh anggota pengurus. Di Mesir, PCI NU memiliki tanggung jawab yang besar dalam membina dan mengarahkan para diaspora Indonesia, khususnya mahasiswa, agar tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Selain itu, PCI NU juga diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara komunitas Muslim Indonesia dengan masyarakat setempat, mempererat hubungan, persahabatan, dan kerjasama di berbagai bidang, tidak hanya keagamaan, tapi juga pendidikan, sosial budaya, dan bahkan ekonomi syariah. Kepada para anggota baru PCI NU Mesir, saya sampaikan selamat bergabung dalam barisan perjuangan ini. Kalian adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pengabdian. Oleh karena itu, saya berharap kalian dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat kebersamaan. Saya juga mengingatkan agar selalu menjaga integritas, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta terus berinovasi dalam mengembangkan program-program yang kreatif dan bermanfaat bagi umat. Tingkatkan kapasitas diri, baik dalam bidang ilmu agama maupun keterampilan lainnya, agar terus dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan berarti bagi masyarakat dan bangsa. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan memberikan dampak besar di masa yang akan datang. Terakhir, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kekuatan, petunjuk, dan inayahnya dalam setiap langkah perjuangan kita. Semoga PCI NU Mesir semakin maju dan inovatif, serta mampu memberikan sumbangsi nyata bagi perkembangan Islam dan kemaslahatan umat, baik di Mesir maupun di tanah air tercinta. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada minggu pertama bulan Agustus yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragil Lestari, dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wapres, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.